Hikam yang ke-166. Inayatuhu, pertolongan Allah, bika yang diberikan kepada engkau, la lisai'in minka, bukan karena sesuatu ketaatan yang engkau lakukan. Wa aina kunta, engkau ada di mana? Hina wajahatka inayatuhu, ketika pertolongan Allah diberikan kepada engkau. Maksudnya wajahatka itu ditetapkan. Engkau itu ada di mana? Hina wajahatka inayatuhu, ketika pertolongan Allah ditetapkan kepada engkau. Wa qabalat kariayatuhu, dan ditetapkan pemeliharaan Allah. Lam yakun fi azalihi, tidak ada pada masa azalinya, ikhlasu a'malin, keikhlasan amal ibadah kamu, wala wujudu ahwalin, dan tidak adanya keadaan kamu, balam yakun hunaka, tetapi tidak ada pada masa azali itu, illa bimahdil ibdoli, kecuali semata-mata anugerah dari Allah, wa azimin nawali, dan besarnya pemberian Allah. Maksudnya gini, cara kerja kalam Allah itu bagaimana? Dilalah, menunjukkan. Yang ditunjukkan oleh kalam Allah itu diantaranya apa? Ada perintah, ada larangan, ada berita, kisah, ada janji dan ancaman. Nah, kita lihat janji-janji Allah. Allah berjanji kepada orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beribadah, beramal soleh, dan dia dalam keadaan iman. Dalam Quran surat At-Tolaq, janji Allah kepada orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan diberikan jalan keluar dalam segala kesulitan. Dari kesulitan yang dihadapi, kesulitan ekonomi, puyang ya, aduh puting ya dek manakiban, can boga duit, Allah beri jalan keluar. Tepugu-pugu aya jalan mengantarkan duit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yakin itu. Guys, ulang-ulang berbicara soal yakin helanan, guys. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki yang tidak diketahui dari mana sumbernya. Pokoknya wa butuh ayat. Itu jaminan Allah kepada orang yang bertakwa. Kenyataannya ada enggak orang yang bertakwa itu? Ya, dia kelihatannya itu apa yang dia butuhkan, dia mampu, dia ada. Tapi ada enggak orang yang bertakwa Allah kasih banyak harta? Banyak juga. Bahkan kelihatannya lebih mudah orang yang enggak bertakwa, lebih banyak hartanya orang-orang kafir, orang-orang yang enggak benar, yang enggak kenal dengan Allah, justru mereka lebih mudah daripada orang-orang yang bertakwa. Kelihatannya. Kenapa demikian? Karena dunia ini dalam pandangan Allah itu, andai kata dunia ini sama dengan sehelai sayap nyamuk, bukan dua, sehelai aja sebelah, dunia nilainya dibanding dengan sehelai sayap nyamuk, itulah lebih mahal, masih lebih bagus sehelai sayap nyamuk. Oleh karena demikian menunjukkan dunia itu enggak ada artinya. Oleh karena dunia itu enggak ada artinya dalam mengunggu Allah, maka diberilah orang-orang kafir itu dunia sama dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau begitu mah capek-capek amat orang ibadah, pulang hudang poting, tahajud, ngantuk, ai sarua mah. Beda. Di mana bedanya?
Kalau jumlahnya sama bahkan lebih besar, bedanya enggak ada barokah. Allah kasih orang-orang yang kafir, orang-orang yang enggak bertakwa kepada Allah bahkan kelihatan lebih banyak hartanya, diberi lebih banyak, tapi Allah enggak beri keberkahan. Allah enggak beri keberkahan, kenyamanan, bahkan punya uang banyak, takut dirampok, takut diambil orang, nyimpen duitnya di Singapura, kasihanan. Bahkan itu pun juga enggak tenang, masih takut juga, takut ketahuan KPK. Banyak uang malah dia semakin enggak tenang. Kenapa? Karena enggak ada berkah di situ. Enggak ada berkah. Tapi kalau orang-orang yang bertakwa diberi Allah juga, tetapi bukan hanya jumlah harta kekayaan yang ada, diberi keberkahan. Apa itu berkah? Sedikit cukup. Bagaimana bisa sedikit cukup? Allah ngasih sifat qanaah. Kalau Allah ngasih qanaah, enggak cukup nu aya, moal pusing. Boga rokok, ente boga rokok, qanaah bae puas dengan nu aya. Ente pusing. Ujuk-ujuk aya bae nu mere rokok. Itu cara Allah untuk memberikan barokah kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Apabila orang itu bertakwa, kemudian Allah itu menjadikan baginya dimudahkan segala urusan. Orang yang bertakwa dagang, dimudahkan Allah. Orang yang bertakwa ngurus rumah tangga, anak, istri, dimudahkan oleh Allah. Orang yang bertakwa dia duduk di pemerintahan, dimudahkan oleh Allah. Segalanya dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Itu janji Allah. Dalam Quran surat At-Tolaq ayat 5, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil dia dan Allah akan berikan pahala yang sangat besar. Dalam Quran surat An-Nahl Allah juga menjanjikan, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, beramal soleh itu sholat, dia bersedekah, dia menolong orang, dia berderma, dia bangun malam qiyamul lail, dia sholat duha, dia puasa sunnah, itu amila sholihan. Min zakarin aw unsa, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, yang didasari dengan iman kepada Allah. Allah telah berjanji falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Seperti apa kehidupan yang baik itu? Hati bahagia, tenang, nyaman, tentram. Mendingan banyak duit tapi enggak bahagia, atau enggak banyak duit bahagia? Banyak duit bahagia. Banyak duit bahagia. Kalau ternyata janji-janji Allah yang tadi disebutkan itu, kita bertakwa, lalu kita diberikan jalan keluar setiap kali kita menemukan kesulitan. Lalu kita diberi rezeki dari mana datangnya yang enggak terduga-duga. Lalu kita dipermudahkan segala urusan kita. Lalu kita diberikan kehidupan yang baik. Janganlah itu diartikan karena kita takwa. Awalnya Allah berjanji, barang siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dalam menghadapi kesulitan, akan diberikan rezeki yang berlimpah, akan dimudahkan segala urusannya, akan diberikan kehidupan yang baik. Itu janji Allah. Lalu kita akan terdorong untuk bertakwa. Ketika itu terjadi dalam diri kita, kata Ibnu Athaillah dalam hikmah ini, inayatuhu, pertolongan Allah pika yang Allah berikan kepada engkau, la lisain minka, jangan diyakini karena ada kebaikan-kebaikan, karena ada ketaatan, karena ada ketakwaan yang engkau lakukan.
Jadi ketika kita itu dipermudahkan segala urusan, diberikan kehidupan yang baik, diberikan jalan keluar dalam setiap menghadapi kesulitan, bukan karena ketakwaan kita, walaupun kita takwa. Kata Syekh Ibnu Athaillah itu, takwa itu jangan dijadikan sebab pemberian Allah. Pan kita mah sering, oh alhamdulillah orang ya maca Al-Waqiah tiap subuh geus 2 tahun, alhamdulillah orang hirup bagus. Artinya yang kita butuhkan selalu Allah hadirkan. Kata Syekh Ibnu Athaillah, jangan kita beranggapan demikian. Awalnya Allah berjanji, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan, Allah akan memperoleh rezeki. Lalu kita baca surat Al-Waqiah terus, udah 2 tahun, 3 tahun, kita dipermudah. Tadi zaman dagang biasa, dagang gorengan, walaupun dagang gorengan kan beli mobil. Banyak yang begitu. Itu jangan diyakini, jangan dianggap Allah memberikan semua apa yang Allah janjikan itu sebab ketakwaan kita. Jadi ketakwaan walaupun Allah sudah nyatakan merupakan janji, ketika itu terjadi jadi kenyataan, jangan dihubungkan, jangan dijadikan sebab. Ketakwaan itu sebab pemberian Allah. Nah, nanti bagaimana efeknya? Kalau begitu mah tuh dia diam, nggak usah usaha, nggak usah sholat. Kenapa? Karena kita bertakwa pun juga karena ditolong Allah. Bukan karena kita bertakwa itu karena ditolong Allah. Lalu Allah memberikan janji itu karena Allah tuh sudah menentukan di masa ajali, sebelum kita lahir, sebelum kita meminta, sebelum kita bertakwa, Allah sudah menetapkan orang ini akan diberi kekayaan. Artinya sekalipun kita nggak minta, nggak ngomong, nggak bertakwa kepada Allah, tetap diberi. Jadi nggak ada hubungan pemberian Allah dengan ketakwaan, dengan kebaikan, dengan amal soleh yang kita lakukan. Kalau begitu mah ya udahlah, nggak usah sholat, nggak usah amal soleh. Sebelum kita berpikir ke situ, Allah tuh sangat mengetahui. Pasti ini efeknya itu dia berpikir ke situ. Kalau bagaimana begitu mah tuh udah nggak usah sholat, nggak usah kita berusaha. Nggak kumaha Allah bae merekna. Kalau kita berpikir ke situ, wahadal khayal, pikiran atau anggapan yang seperti ini wahmun, itu keliru. Wal hakikatu nakidun. Bagaimana yang benar? Yang benarnya mah sebaliknya. Pemberian Allah itu bukan ketakwaan, tapi justru ketakwaan yang kita lakukan itu karena pemberian Allah. Kalau Allah nggak tolong, kita nggak bisa bertakwa. Kalau Allah nggak beri rahmat, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa puasa, kita nggak bisa bertakwa, kita nggak bisa bersedekah. Kalau Allah nggak beri rahmat kepada kita, kalau Allah nggak beri pertolongan, kalau Allah nggak beri penjagaan, kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, kita bisa beribadah itu karena ada rahmat Allah. Itu karena ada rahmat Allah kepada orang itu. Kalau nggak ada rahmat Allah, walaupun boga duit, begitu datang orang yang minta sumbangan, pelit, dia nggak mau, sayang dia. Karena Allah ngasih rahmat, maka dia begitu mudah untuk mengeluarkan sedekah, begitu mudah untuk memberi, menolong orang. Kita mudah menolong, memberi dan bersedekah itu karena ada rahmat Allah, karena ada kasih sayang Allah kepada kita. Inayatullahi fil abdi rahmatum minallah fil azali, yang sudah Allah tetapkan pada masa azali. Qabla ayyujada amalun, sebelum kita tercipta Allah sudah tetapkan ini akan diberi rahmat, sehingga dengan rahmat itu dia bisa sholat. Qabla ayyujada amalun, sebelum kita diciptakan dan sebelum kita berbuat, itu sudah Allah tentukan tanggal sekian tahun sekian lahir, dan dia akan aku kehendaki menjadi orang yang taat beragama. Ketika dia bertaat beragama, itu adalah merupakan rahmat, pemberian karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, pakai payakunul amalul lahiku sababan lil inayah. Kalau begitu mana mungkin amal ibadah yang datang kemudian untuk menghasilkan sesuatu yang sudah Allah tetapkan sebelum ada kita beramal.
Kan sepertinya beramal ibadah dulu baru ada hasil. Ini mah hasilnya sudah Allah tetapkan, baru kita beramal. Maka jangan dijadikan sebagai sebab amal ibadah itu untuk datangnya sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Kalau kita demikian sikap kita, berarti sembuh dulu baru berobat. Kan nggak mungkin, nggak ke hati. Kalau di mana-mana juga berobat dulu baru sembuh. Sembuh dulu baru berobat. Kenapa? Karena kesembuhan itu sudah Allah tetapkan. Ketika kita berobat sembuh, maka berobat itu jangan dijadikan sebab kesembuhan. Karena kita mau berobat mau enggak, Allah sudah menentukan kesembuhan itu. Fulan bin Fulan sakit lalu sembuh, baik dia berobat atau tidak berobat, aku takdirkan dia berobat. Fulan bin Fulan sakit lalu dia sembuh, baik dia berobat atau tidak berobat, aku takdirkan dia tidak berobat. Jadi nggak ada hubungan berobat dengan sembuh itu. Semata-mata kesembuhan itu rahmat Allah. Fa'ita'ullahi iyyaka, pemberian Allah kepada engkau itu kama tatlubuhu minhu, sebagaimana yang engkau minta di dalam doa. Kita minta sesuatu dalam doa, misalkan kita minta lunas utang, yang kita minta di dalam doa itu lunas utang. Lalu Allah beri kemudahan sehingga lunas utang itu. Fa'ita'ullahi, maka lunasnya utang itu kama tatlubuhu minhu, sebagaimana yang kau inginkan di dalam doa kamu, la lisain minka, bukan karena kebaikan dan amal ibadah yang kau lakukan, bukan. La lisain minka liqada'i husul tilkal atau bal bimahdir rahmati, tapi itu adalah semata-mata merupakan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita diberikan kemampuan melunasi utang bukan karena permintaan dan hebatnya doa kita, tapi itu karena semata-mata kasih sayangnya Allah kepada kita, rahmatnya Allah, anugerah Allah yang sangat besar yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melunasi utang. Jadi nggak ada hubungan doa dengan pemberian Allah itu, nggak ada hubungan ketakwaan, kebaikan, ketaatan dengan pemberian Allah itu. Nah, ini yang dimaksud dengan hikmah yang ke-166, inayatu fika la lisai'in minka. Sama halnya dengan kemarin masalah doa. Ketika kita minta sesuatu dalam doa, lalu apa yang kita minta di dalam doa itu wujud kenyataan. Jangan dianggap, jangan diyakini sesuatu yang berhasil itu, yang kita hasilkan itu bukan karena doa kita. Sebab doa kita itu bukan ada hubungan dengan kabul atau tidak kabul. Doa kita mau hubungannya dengan ibadah. Karena Allah menyuruh kita berdoa, berarti hubungannya doa itu dengan perintah Allah. Kalau kita melaksanakan doa, berarti kita melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah itu ibadah. Jadi doa itu hubungannya dengan ibadah, bukan hubungannya dengan kabul atau tidak kabul. Kabul dan tidak kabulnya urusannya ketetapan Allah sebelum kita ada dan sebelum kita berbuat. Wa kadzalikal a'malus sholihatu. Demikian pula amal-amal soleh, kita sholat, kita qiyamul lail, kita puasa, kita bersedekah, menolong orang, laisat sababan mu'asiron lidukhulil jannati, jangan juga diyakini sebagai sebab yang menyebabkan kita masuk surga. Wan najata minan nar, yang menyebabkan kita selamat dari neraka. Bal kulluha rahmatum minallah wa fadlan, tapi yakini semua itu karena kasih sayang Allah dan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan pada masa azali sebelum kita ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadum minkum al jannata bi amalihi. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga bi amalihi, dengan amal ibadahnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun juga sama demikian, masuk surga bukan karena amalmu? Qala wala ana, aku pun juga bukan, aku masuk surga ini bukan karena amal ibadah dan kebaikanku, illa ayyataghammadani Allahu birahmat, kecuali Allah itu memberikan rahmatnya kepadaku. Kalau begitu,
semuanya kena rahmat Allah, berarti kita nggak usah berbuat baik, nggak usah beramal soleh. Geus kumaha Allah bae. Ngapain ibadah lamun kitu carana? Ngapain capek-capek qiyamul lail kalau semuanya itu nggak ada hubungan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 74, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya itu may yasha. Jadi enggak semua orang itu dapat rahmat dari Allah. Allah memberikan rahmat pun juga terbatas hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita. Kita bisa sholat, bisa puasa, bisa ibadah bukan karena kita, karena semata-mata rahmat Allah. Dan enggak semua orang itu diberi rahmat. Jadi kalau orang yang enggak Allah beri rahmat, dia enggak bisa ibadah. Dia enggak malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, lalu kalau begitu mah tuh ngapain sholat, ngapain ibadah kalau nggak ada kaitan dengan itu? Karena itu pun juga Allah milih-milih hanya orang-orang yang Allah kehendaki aja untuk diberi rahmat. Kecuali kalau semua orang itu diberi rahmat, baru kita itu. Lalu Allah itu tahu bakal yang terpikir dalam pikiran orang itu akan meninggalkan ibadah kalau dia bersandar kepada rahmat. Sedangkan rahmat Allah itu enggak semua orang, tetapi Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Ya enggak, kalau begitu menges kumaha Allah baiklah. Geus dek naon ibadah-ibadah, dek naon salat-salat capek-capek, geus kumaha rahmat Allah baik. Lamun urang teu menang rahmat, orang mau bisa ibadah. Moal daek urang berat, malas ibadah. Maka Allah menjelaskan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56. Allah menjelaskan tanda-tanda orang yang diberi rahmat. Memang rahmat Allah itu tidak semua orang, tetapi orang yang khusus saja yang Allah kehendaki untuk diberi rahmat. Tetapi Allah memberikan tanda-tanda orang yang akan diberi rahmat. Dalam Quran surat Al-A'raf 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu qaribun, dekat, minal muhsinin, orang-orang yang selalu berbuat baik. Jadi kalau kita ingin dikehendaki Allah dapat rahmatnya, tanya, saya termasuk orang yang berbuat baik enggak? Artinya kalau kita diinginkan Allah mendapatkan rahmatnya, maka kita harus berbuat baik kepada siapapun. Pada orang tua, kepada sesama, bukan hanya kepada sesama muslim, kepada non muslim pun juga kita harus berbuat baik, kepada binatang pun juga kita harus berbuat baik. Itu dihitung oleh Allah sebagai perbuatan baik. Karena Allah enggak mensyaratkan kamu berbuat baik itu harus kepada orang yang Islam, kepada orang baik-baik, tidak. Kepada semua makhluk Allah, termasuk juga kepada orang-orang kafir, cuma enggak boleh mendoakan. Kalau cuma dia kesusahan, walaupun dia banyak tatuan, sholat enggak, beri, dapat pahala. Enggak sia-sia kebaikan kita yang kita berikan kepada makhluk Allah itu. Binatang, kucing, kita kasih makan. Allah beri pahala, itu merupakan kebaikan kita itu. Oh, jadi kalau kita ingin dikehendaki Allah mendapatkan rahmatnya, maka jadikanlah kita termasuk orang-orang muhsinin yang berbuat baik kepada siapapun. Kullu ahadin yatma'u ayyana la rahmatahu. Kalau begitu, setiap orang itu menghendaki mendapatkan rahmat Allah. Dan rahmat Allah ini diberikan kepada orang yang Allah kehendaki.
Orang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan rahmat Allah itu orang yang berbuat baik kepada siapapun. Fa'asnadaha, maka Allah itu menyandarkan keinginannya untuk memberikan rahmat itu kepada keinginannya. La ila masyiatim, bukan kepada keinginan manusia. Ini pengen banget lebih rahmat, karena dia pengen banget lebih rahmat lalu Allah lebih rahmat. Tidak. Allah memberikan rahmat itu kepada hambanya tidak bergantung atas keinginan ketakwaan hambanya itu, tapi memang atas semata-mata Allah menghendaki aja, nggak bisa dipengaruhi. Warubbama yatrukul amala li'timadi alal azal fa akhbarallahu min dalika alamatan tadullu ala masyiatillah inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Maka Allah memberikan petunjuk kalau kita ingin dikehendaki oleh Allah diberikan rahmat, maka kita itu harus masuk dalam kelompok orang-orang yang berbuat baik kepada siapapun. Kesimpulannya nih, mani tamada alal azal, barang siapa yang bersandar kepada ketentuan Allah pada masa azali, ini diberi, ini tidak diberi, ini diberi rahmat, ini tidak diberi rahmat, ini ditolong, ini tidak ditolong, kan itu sudah Allah tentukan sebelum kita dicipta dan sebelum kita berbuat. Wa man itada alal azal, barang siapa yang bersandar berpatokan kepada takdir, wa tarokal amal, dan dia meninggalkan beramal soleh, bahwa magrurun, itu orang yang tertipu, wa matrudun, dan orang yang terusir dari rahmat Allah. Jadi kalau yang tadi orang itu udah kalau begitu ngapain kita itu sholat, ngapain beribadah soleh kalau memang semuanya ditentukan oleh rahmat Allah. Nah kalau kita berpikiran semacam itu, bahwa magrurun, tertipu, dia tertipu dengan rahmat Allahnya itu. Ini pahamnya paham Jabariyah, bahwa manusia nggak punya kebebasan untuk memilih berbuat. Udah bagaimana kata Allah, sehingga manusia berbuat ini terpaksa dengan rahmat dan ketentuan Allah. Kalau Allah nggak menghendaki dia berbuat taat, tidak. Kalau Allah menghendaki dia maksiat, maksiat. Berarti Allah, manusia maksiat dan taat itu dia terpaksa karena ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah paham Jabariyah. Sehingga nanti larinya kepada ngapain ibadah. Udah bagaimana Allah saja. Lalu dia misalkan maksiat, panku Allah dikehendaki aing maksiat ya. Nanti larinya begitu paham Jabariyah itu. Yang kedua, manitamada alal amal, barang siapa yang bersandar kepada amal ibadah, dia diberi Allah karena dia beribadah, dia dirahmati Allah karena dia banyak melakukan ketaatan-ketaatan, dia bersandar kepada amal ibadah dan ketakwaannya. Wala yanzuru ila rahmatis sabiqah, tidak menganggap melihat kepada rahmat Allah yang sudah Allah tetapkan pada masa azali. Fahuwa jahilun, ini orang yang bodoh, enggak paham kepada Allah, mahjubun anillah, dia terhalang dari melihat Allah. Nah, pendapat yang kedua ini pendapat Qadariyah. Pendapat Qadariyah ini bahwa manusia bebas untuk memilih perbuatan baik dan perbuatan jahat. Allah cuma memberikan tenaga. Setelah itu, tenaga yang Allah berikan itu mau kemana dia gunakan, dia bebas memilih untuk berbuat ibadah, berbuat taat. Kalau Allah hanya memberikan, menolong, memberikan kekuatan dan kemampuan, bukan memberikan kemampuan taat, kemampuan beribadah, bukan. Umum Allah hanya sebatas memberikan tenaga, kemampuan, kekuatan. Lalu untuk menggunakan kemampuan, kekuatan yang Allah berikan kepada dia, terserah dia.
Jadi manusia punya kebebasan untuk menggunakan pemberian Allah berupa kekuatan dan kemampuan itu. Kalau orang itu menggunakan kemampuan orang itu untuk maksiat, kemampuan Allah yang Allah berikan kepada dia itu maksiat, maka dia harus tanggung jawab dengan perbuatan maksiatnya, karena dia yang berbuat maksiat. Ini pendapatnya pendapat Qadariyah. Nah, pendapat yang ketiga, wa man amila, barang siapa yang bersandar atau beramal ibadah, beramal soleh, wa yanzuru ila rahmati sabiqati, dan juga melihat kepada rahmat yang Allah tetapkan pada masa azali, bahwa muhiqqun kamilun, inilah orang yang benar, yang sempurna dan sudah usul, artinya pengetahuannya itu sudah sampai kepada pengetahuan yang Allah kehendaki. Istilahnya manusia berencana, tetap keputusan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah, atau ya disebut dengan aswaja. Jadi dia tidak meninggalkan amal kebaikan ketika dia mendapatkan kebaikan, bukan karena dia beramal baik, tapi karena memang semata-mata rahmat Allah saja. Jadi digabung itu antara amal ibadah dengan rahmat Allah. Kalau Jabariyah, dia berpegang kepada rahmat Allah. Enggak ulah digawe, ulah salat, ulah usaha, das kumaha Allah bangke. Sehingga dia berbuat terpaksa. Kalau Qadariyah, manusia punya kebebasan. Kalau kamu berusaha, boga duit. Kalau kamu enggak berusaha, enggak punya duit. Lamun hayang dahar, haram. Kalau pengen makan, kalau pengen punya uang, ya digawe. Dagang, usaha. Gak mungkin lah kamu itu akan punya duit kalau kamu gak usaha. Lamun hayang digawe kudu sakola. Lamun teu sakola moal boga jasa, lamun moal boga jasa moal bisa digawe. Ini pahamnya Qadariyah itu. Qadariyah itu. Digabung. Kita beribadah ya, lalu meyakini semua itu atas kehendak, atas kudrat dan iradat Allah. Apapun yang kita peroleh itu adalah semata-mata hakikatnya karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah yang kita lakukan. Namun kita diperintah untuk beribadah, itu merupakan kewajiban kita, tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita mau wajib beribadah. Urusan diberi dan tidak itu mah Allah yang punya kewenangan, dan Allah telah menentukan pada masa azali. Demikian yang dapat saya sampaikan. Hampura bisin teu ngurut teu nyusun. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan hikmah seterusnya 168. Wallahu alam bissawab.